Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Golongan 3 Angkatan 5 Kelompok 3 Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Anggota kelompok kami, saya sendiri Rizka Puspita, Sri Asyati, dan Anggi Maulana. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah analisis isu yang terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19. Latar belakang. Semenjak munculnya penyebaran virus corona yang begitu cepat, hal tersebut menjadi musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi, termasuk bangsa Indonesia. Seluruh segmen kehidupan menjadi terganggu, mulai dari sektor pariwisata, perekonomian, perdagangan, tanpa terkecuali sektor pendidikan. Pada akhirnya, banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, maupun universitas. Krisis ini benar-benar datang secara tiba-tiba, sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit untuk menutup sekolah dalam rangka mengurangi kontak orang-orang secara masif dan menyelamatkan hidup, atau harus membuka sekolah dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga kelangsungan ekonomi. Untuk menganalisis isu pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, kami mengidentifikasinya melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, metode pentahelik. Dengan metode pentahelik, kami menganalisis isu-isu yang terjadi di Indonesia sesuai dengan pandemi COVID-19. Yang kedua, analisis USG, yaitu untuk menentukan isu mana yang prioritas. Selanjutnya, dari isu prioritas tersebut, kami gunakan metode Fishbone, yaitu membuat diagram sebab akibat. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu alternatif yang ditentukan untuk mengatasi isu pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pentahelik. Metode pentahelik yaitu metode untuk menganalisis isu yang ada sesuai topik. Metode pentahelik yang kami gunakan pada isu pandemi COVID-19 diantaranya adalah tingginya angka positif COVID-19, terdapat varian baru coronavirus, lumpuhnya dunia pendidikan akibat COVID-19, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam vaksinasi. Selanjutnya metode USG. Metode USG yaitu metode dengan cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik scoring yang meliputi urgensi, yaitu seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Kemudian seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dengan dikaitkan akibat yang timbul jika ada penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut. Kemudian growth, seberapa mungkinnya isu tersebut menjadi berkembang jika tidak ditindaklanjuti atau jika dibiarkan saja. Dapat kita lihat pada tabel dengan isu-isu masalah yang ada. Yang pertama, tingginya angka positif COVID-19, urgensi 3, seriousness 4, growth 3, total 10. Yang kedua, terdapatnya varian baru coronavirus, urgensi 4, seriousness 3, growth 2, total 9. Lumpuhnya dunia pendidikan akibat COVID-19, urgensi 5, seriousness 3, growth 5, total 13. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam vaksinasi, urgensi 4, seriousness 3, growth 3,
total 10. Jika dilihat di tabel tersebut, dengan perolehan nilai tertinggi yaitu terdapat pada isu masalah lumpuhnya dunia pendidikan akibat COVID-19. Dengan penjelasan lebih detail, yaitu urgensi. Banyaknya masyarakat, guru, peserta didik, orang tua, mahasiswa yang mengeluh ketidakefektifannya PJJ dilaksanakan. Oleh karena itu, harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, akibat dari ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh akan menimbulkan akibat ketertinggalan dan ketidaksetaraan pendidikan peserta didik karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang terakhir, growth, apabila tidak segera dibahas, dianalisis, dan tidak ditindaklanjuti, salah satu akibat yang terjadi di masa depan akan adanya kegagalan pendidikan dalam keadaan COVID ini. Selanjutnya kita akan menganalisis lebih dalam menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone adalah salah satu metode untuk menganalisis lebih dalam, khususnya mengenai sebab akibat, mengapa dan kenapa bisa terjadi. Kita menganalisis sebab dan akibat. Akibatnya lumpuh, sebab dari akibatnya lumpuhnya dunia pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Bisa kita lihat melalui Fishbone, salah satu sebab melalui sistem adalah beban keuntungan kurikulum yang berat. Yang kedua, waktu pembelajaran yang kurang efisien. Sebab selanjutnya berdasarkan dari skill, kurangnya pemahaman orang tua, dan ada pun mungkin ada beberapa guru yang kurang terhadap IT. Yang kedua, yang selanjutnya ada juga permasalahan guru kesulitan dalam mengelola PJJ. Untuk selanjutnya, masalah selanjutnya sebabnya bisa menjadi belum meratanya akses jaringan internet, bisa mempengaruhi dari tempat tinggal anak didik, orang tua. Yang ada juga mahalnya biaya kuota, mungkin jadi salah satu sebab. Selanjutnya, kurangnya komunikasi guru dan orang tua, dan tidak semua orang tua memiliki gadget dan semua HP dan ini menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan lumpuhnya dunia pendidikan selama pandemi COVID. Selanjutnya, setelah kami mengetahui akar dari masalah tersebut melalui analisis Fishbone, kami menuangkan dalam bentuk SWOT ke dalam bentuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif yang pertama yaitu guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih variatif. Tahapannya, guru bisa mengikuti program guru berbagi atau webinar atau webinar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh untuk guru dan orang tua. Hasil yang diharapkan tentu saja guru dapat menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih variatif dan bisa mengelola pembelajaran secara daring. Yang kedua, belajar dari rumah di TVRI dengan televisi, bisa dengan radio, atau bekerjasama dengan platform pembelajaran daring. Memperbanyak menggunakan tahapan alternatifnya, bisa memperbanyak menggunakan saluran nasional seperti TVRI, radio RRI yang mana itu mempunyai nasional, atau bisa bekerjasama dengan yang pihak-pihak swasta untuk melakukan pembelajaran di rumah, agar pembelajaran daring bisa mencapai ke kalangan masyarakat yang lebih luas, khususnya untuk peserta didik yang tidak terlalu paham mengenai teknologi atau ke daerah-daerah yang jauh. Yang ketiga, menerapkan kurikulum darurat. Ya, dalam tahapannya menyederhanakan kurikulum untuk memudahkan proses pembelajaran di masa pandemik,
agar guru dan peserta didik tidak terlalu terbebani oleh capaian kurikulum di masa pandemi. Yang terakhir mungkin ini yang diharapkan oleh semua, dimulai kembali pembelajaran tatap muka. Kembali dengan tahapan dimulai KBM tatap muka di wilayah zona hijau dengan mempertimbangkan keadaan dan kesiapan berbagai pihak. Mungkin harus diuji cobakan bagaimana KBM tatap muka, simulasi KBM tatap muka secara menggunakan protokol kesehatan. Kenapa? Agar pembelajaran bisa berjalan kembali seperti biasa, berproses seperti kembali ke pembelajaran normal, untuk berangsur-angsur, untuk menandakan berangsur-angsur membaik. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.